Oke, kita masuk ke bab 5 poin kedua atau bab 5 yang kedua yang B. Gabungan tren dan pattern untuk counter trend. Kalau ini simple sekali di mana kita hanya mencari clear objek dulu ya. Bentar, kita masuk ke Euro USD aja lah, jangan ke BTC USD ya. Aku clear objek. Oke, kita bisa gunakan dari sisi trennya ini hanya untuk melihat saja. Oh sorry, kok ini udah gak clear, balik lagi ya. Oke. Kalau poin kedua itu simple, dimana cari tren, cari pattern, masuk di power candle H1, dimana untuk counter. Kalau counter ini kita nggak perlu namanya MA juga nggak masalah sebenarnya, karena kita tahu bahwa pergerakan itu kelihatan oleh mata kalau dia lagi turun atau naik. Jadi pattern-pattern yang kita gunakan itu adalah pattern-pattern yang kita gunakan itu hanya beberapa saja. Ada head and shoulders ya, inverted head and shoulders, terus habis itu double top double bottom, sama satu lagi widget. Nah yang seperti ini untuk pembalikan teman-teman, yang seperti ini untuk pembalikan ya. Jadi kalau kita lihat, kita cuma lihat intinya ini trennya lagi apa, ini trennya lagi naik ya, atau dari sini ini trennya lagi turun, gitu aja deh. Trennya lagi turun, baru cari head and shoulders, triple top, triple bottom, berarti ini cari double top, double bottom ya, head and shoulder, inverted head and shoulders. Nah ini pun ada triple bottom. Ketika tembus begini, nah di sini kalau open posisi, gitu ya. Ketika udah naik begini, cari apa? Cari namanya widget. Bisa juga untuk turun, kayak gitu. Double top apa triple top, ini untuk turun gitu ya. Jadi hanya untuk cari pembalikan saja teman-teman. Jadi nggak terlalu sulit kalau ini seperti materi normal, tapi hanya ditambahin dengan power candle yang H1 dan M5. Jadi ketika tembus ya, ketika tembus bawah atau tembus atas, contoh yang ini, contoh dia tembus bawah ini ya, tembus bawah seperti ini. Nah di sini hanya cari power candle-nya saja. Vertical line mana? Vertical line-nya ini tak itu aja. Nah hanya cari tembusnya ini, terus cari di M5-nya untuk power candle sell-nya saja. Hanya begitu doang. Kalau yang ini, nah tembus begini, nah ini tembus, cari lagi yang powernya M5-nya itu kuat. Di sini gagal satu, di sini belum, nah di sini dua, di sini baru win, kayak gitu. Di situ carinya kayak gitu untuk memperkecil resiko, itu ya teman-teman ya. Tapi kalau memang tembus di sini kalian itu tembus begini langsung berani open posisi juga nggak masalah, intinya patternnya sudah sesuai gitu ya. Atau cari lagi gimana trennya itu, ini lagi naik, cari di sini apakah ada pattern yang bisa membuat kita open posisi sell. Nah di sini ada double top, di sini open posisi bisa, di sini ambil lagi posisi bisa gitu ya. Ini lagi turun, cari yang double bottom, apa head and shoulders dan segala macam, itu bisa kalian gunakan. Nah di situ open posisinya ya udah hanya nunggu, contoh kayak gini, hanya nunggu ketika ini ada head and shoulders, hanya menunggu ketika dia tembus saja, begini head and shoulders. Nah di sini kita tunggu tembus, open posisi sudah. Hanya itu saja yang untuk bagian B, hanya untuk pembalikan arah. Dimana ketika trennya turun, ya cari aja yang pattern yang bagian bawah untuk balik arah. Kalau patternnya naik, kalau trennya naik, ya cari pattern yang untuk pembalikan turun. Hanya seperti itu aja teman-teman. Kalau yang poin kedua, lu udah di close ya, gitu. Oke? Yang poin kedua ya teman-teman ya. Yang ini ya. Nah sekarang hanya itu saja yang aku gunakan. Hanya cari pattern, open posisi lagi, pattern, open posisi lagi.
nunggu tembus, open posisi lagi, kayak gitu terus. Ya, ada gagalnya, ada. Tapi ketika sekali win itu gagalnya bisa lebih gagalnya bisa ter apa ya? Tergantikan oleh winnya itu besar banget. Ya, sekali sekali loss saja mungkin sekali cuman beberapa. Tapi kalau udah win, gede banget gitu ya. Oke, itu yang poin kedua dari bab 5 ini. Sekarang masuk ke ketiga. Oke,